Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Saputra dengan NIM 23101141100007. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Lambung Mangkurat. Di video kali ini saya ingin membahas salah satu masalah sosial budaya di lingkungan sekitar dengan tema rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi dan kesehatan lingkungan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas tentang materi pertama, yaitu sanitasi dan kesehatan lingkungan, dan juga hubungan antara sanitasi, lingkungan, dan kesehatan. Baik, sebelum itu kita memasuki permasalahan kita, yaitu tentang rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi dan kesehatan lingkungan. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih sanitasi dan kesehatan lingkungan, dan juga hubungan antara sanitasi, lingkungan, dan kesehatan. Sanitasi dan kesehatan lingkungan adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mencegah penularan penyakit melalui air atau lingkungan, terutama melalui aktivitas seperti penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, pembangunan toilet, dan promosi perilaku higienis. Ada juga beberapa contoh tentang sanitasi dan kesehatan lingkungan ini. Yang pertama yaitu pentingnya memilah sampah organik dan non-organik untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah penyebaran penyakit. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk alami, sedangkan non-organik dapat didaur ulang. Yang kedua yaitu mencuci tangan pakai sabun sebelum makan dan setelah buang air besar. Penting untuk mencegah penyebaran berbagai penyakit seperti diare, tipus, dan influenza. Sabun mampu membunuh kuman dan mencegahkan penularan penyakit. Selanjutnya yaitu hubungan antara sanitasi, lingkungan, dan kesehatan. Sanitasi yang baik berkait erat dengan kualitas lingkungan yang sehat. Lingkungan yang bersih dan higienis dapat mencegah penyebaran penyakit. Sebaliknya, lingkungan yang kotor karena sampah atau limbah yang tidak terkelola dengan baik dapat menjadi sumber penyakit. Oleh karena itu, pengelolaan sanitasi dan lingkungan yang baik sangat penting untuk mendukung terciptanya masyarakat sehat. Hubungan sanitasi, lingkungan, dan kesehatan ini yaitu jika limbah domestik tidak diolah terlebih dahulu sebelum dibuang akan mencemari sungai, tanah, dan udara. Hal ini dapat menyebabkan penyakit seperti diare, disentri, hepatitis, dan tuberkulosis. Yang kedua yaitu pembuangan sampah sembarangan di sungai, taman, dan jalan dapat menimbulkan banjir serta menjadi sarang nyamuk dan lalat. Faktor ini dapat menularkan penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan tifus. Selanjutnya yaitu memasuki gambaran umum tentang kesadaran masyarakat akan sanitasi dan lingkungan di Indonesia. Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap sanitasi dan lingkungan masih perlu ditingkatkan. Minat masyarakat untuk peduli lingkungan dan sanitasi masih rendah, sehingga banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan belum terbiasa mengelola sampah. Dan juga adanya keterbatasan dana pemerintah daerah untuk meningkatkan fasilitas sanitasi dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sanitasi dan lingkungan yang bersih dan sehat. Selanjutnya yaitu penyebab rendahnya kesadaran masyarakat. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan edukasi lingkungan sejak dini. Masyarakat kurang mendapatkan pengetahuan sejak usia dini mengenai pentingnya melestarikan lingkungan. Kurangnya pengetahuan dan edukasi lingkungan sejak dini melalui pembelajaran lingkungan hanya sebatas teori. Kurangnya praktik langsung sejak dini untuk membentuk kesadaran. Kurangnya sosialisasi orang tua tentang pentingnya peduli lingkungan sejak anak-anak, sehingga mudah terbentuk budaya tidak peduli lingkungan. Yang kedua yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan lembaga terkait. Upaya sosialisasi tentang pentingnya sanitasi dan lingkungan bersih belum maksimal. Kurangnya sosialisasi ini dari pemerintah dan lembaga terkait. Sosialisasi ini hanya sebatas hari-hari besar tanpanya advokasi berkelanjutan untuk merubah pola pikir masyarakat. Kurangnya inovasi metode sosialisasi yang mudah dipahami oleh masyarakat terutama di daerah terpencil. Selanjutnya yaitu ketidakhadiran fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, membuat masyarakat kurang terampil dalam pengelolaan sampah. Ketidakhadirannya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, tidak tersedianya tempat pemilihan sampah di lingkungan permukiman, belum adanya fasilitas kompos membuat masyarakat kurang paham cara mengelola sampah. Sampah sering menumpuk karena tidak ada jadwal pengangkutan yang teratur.
Berikut ada dampak dari rendahnya kesadaran masyarakat. Yang pertama yaitu terjadinya pencemaran lingkungan akibat tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Hal ini mengganggu keindahan dan menyebabkan bau tidak sedap. Terjadinya pencemaran lingkungan akibat tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Sampah organik yang menumpuk menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu keindahan kawasan. Dan juga ada air yang tercemar oleh cairan dari sampah menimbulkan risiko pencemaran tanah. Yang kedua yaitu meningkatnya risiko penyakit menular akibat air dan lingkungan yang tidak higienis. Contohnya penyakit diare, demam berdarah, malaria, dan lainnya. Meningkatkan risiko penyakit menular akibat air dan lingkungan yang tidak higienis. Sampah organik yang memumpuk menjadi tempat berkembang biaknya lalat dan nyamuk penularan penyakit seperti malaria. Cairan dari sampah yang tercebur ke badan air bisa mencemari sumber air minum masyarakat dan menularkan penyakit saluran cerna. Yang ketiga yaitu kerusakan ekosistem dan keragaman hayati. Sampah yang dibuang sembarangan dapat membunuh satwa liar atau tumbuhan. Kerusakan ekosistem dan keragaman hayati. Sampah plastik yang tersesak dapat dikonsumsi satwa dan tumbuhan laut sehingga terganggu ekosistemnya. Sampah tajam seperti kaca dapat melukai atau membunuh satwa liar atau burung yang sering berkeliaran mencari makanan. Ada juga upaya peningkatan tentang kesadaran masyarakat. Upaya yang pertama yaitu sosialisasi dan himbauan kesehatan masyarakat. Yang kedua, pembangunan fasilitas sanitasi yang memadai seperti tempat sampah, bank sampah, fasilitas daur ulang. Yang ketiga, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Dan yang terakhir, meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui berbagai program sosialisasi seperti sosialisasi keliling, media online, dan poster. Itulah tadi tentang kesadaran masyarakat. Sebelum itu, saya ingin membacakan kesimpulan tentang materi ini. Sanitasi dan lingkungan yang bersih sangat penting untuk menjaga kesehatan. Namun demikian, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya sanitasi dan lingkungan hidup yang bersifat masih relatif rendah. Rendahnya kesadaran masyarakat mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan, seperti pencemaran lingkungan, penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat, kerusakan ekosistem, dan biaya kesehatan masyarakat yang membengkak. Untuk itu diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, antara lain melalui pendidikan lingkungan sejak dini, sosialisasi ke masyarakat, penambahan fasilitas pengelolaan sampah, hingga pemberian sanksi bagi pelanggar. Dengan kesadaran yang baik, diharapkan akan terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Baik, itulah tadi kesimpulan yang telah saya bacakan tentang materi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi dan kesehatan lingkungan. Baik, saya akhiri tentang materi telah saya bawakan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.